Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu biaya pengiriman. Biaya pengiriman atau freight cost dalam akuntansi adalah biaya yang ditimbulkan dari pengangkutan produk atau bahan baku dari penjual ke pembeli. Biaya pengiriman ini juga bisa disebut sebagai biaya pengangkutan yang dapat berupa biaya tunai ataupun biaya kredit, tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di sini ada jenis-jenis biaya pengiriman. Biaya pengiriman dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengiriman keluar atau freight out dan pengiriman masuk atau freight in. Pada laporan laba rugi, pengiriman keluar dan pengiriman masuk diklasifikasikan secara berbeda. Setiap bentuk biaya dijelaskan pada bagian ini beserta bagaimana cara pengakuan dan pencatatan pengeluaran tersebut. Biaya freight in ini mengacu pada transaksi di mana pembeli membayar biaya pengangkutan barang yang dimasukkan sebagai bagian dari pembelian untuk tujuan akuntansi. Kargo menjadi milik pembeli setelah barang dimuat ke kendaraan pengiriman, yang berarti bahwa pembeli menanggung semua risiko pengangkutan barang tersebut selama dalam perjalanan sampai tiba ke tempat lokasi pembelian. Kemudian ada biaya freight out, mengacu pada transaksi di mana penjual menanggung semua biaya pengiriman. Penjual umumnya memperhitungkan biaya ini sebagai bagian dari pengeluaran bisnis mereka. Biaya yang dikurangkan dari laba kotor untuk menentukan laba bersih. Kemudian ada biaya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pengiriman. Yang pertama ada moda transportasi. Jenis transportasi seperti truk, pesawat terbang, kapal laut, atau kereta api mempengaruhi biaya pengiriman yang dibebankan perusahaan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada berat muatan. Muatan yang lebih berat membutuhkan biaya lebih besar untuk diangkut daripada muatan yang lebih ringan karena biaya bahan bakar tambahan dan keausan ekstra pada moda transportasi. Kemudian ada yang ketiga ada bahan bakar. Biaya bahan bakar yang sering berubah dapat mengakibatkan biaya pengiriman yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika biaya bahan bakar naik, perusahaan mengangkut sering mengenakan biaya lebih untuk mengimbangi biaya ini. Sedangkan biaya bahan bakar yang lebih rendah dapat membuat perusahaan bisa melakukan penghematan biaya pengangkutan barang. Kemudian yang keempat ada permintaan untuk pengangkutan. Jika ada permintaan yang tinggi untuk pengangkut barang, perusahaan angkutan dapat membebankan biaya lebih untuk layanan mereka. Permintaan yang lebih sedikit seringkali mengarah pada tarif yang lebih murah untuk klien perusahaan angkutan. Kemudian yang kelima ada risiko. Bepergian melalui kondisi atau area berbahaya dapat mengangkut material berbahaya dapat meningkatkan biaya pengangkutan. Kemudian yang terakhir ada regulasi. Peraturan pemerintah tertentu yang mempengaruhi transportasi dapat mempengaruhi biaya pengangkutan, termasuk pembatasan jam mengemudi, undang-undang pajak, dan pengurangan volume kargo. Baik, materi yang kedua ada laporan alokasi biaya kantor pusat dan cabang. Alokasi biaya adalah proses membagi biaya yang tidak dapat langsung dibebankan ke produk atau departemen tertentu, seperti biaya kantor pusat ke unit lain dalam organisasi, misalkan cabang. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran biaya yang lebih akurat bagi setiap unit sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Adapun contoh alokasi biaya, yaitu kantor pusat bisa membayar biaya yang berhubungan dengan cabang, misalnya biaya promosi atau pensiun. Biaya ini perlu dialokasikan ke cabang untuk mendapatkan gambaran laba setiap cabang secara tepat. Kebijakan alokasi biaya. Yang pertama ada kantor pusat hanya mengalokasikan biaya langsung terkait cabang seperti asuransi dan iklan. Yang kedua ada kantor pusat mengalokasikan semua biaya termasuk gaji eksekutif, fasilitas, dan bunga. Yang ketiga, kantor pusat tidak mengalokasikan biaya yang di luar kendali cabang.
Kemudian, adapun manfaat laporan alokasi biaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akurasi laporan keuangan. Dengan mengalokasikan biaya secara tepat, laporan keuangan masing-masing cabang akan menjadi lebih akurat dan relevan. Kemudian yang kedua ada memperbaiki pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari laporan alokasi biaya dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, seperti penentuan harga jual, alokasi anggaran, dan evaluasi kerja. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Dengan mengidentifikasi biaya yang tidak perlu, perusahaan dapat melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari Gung Rama, yaitu mampu membuat laporan rekonsiliasi kantor pusat dan cabang. Jadi di sini ada jenis-jenis rekonsiliasi keuangan. Yang pertama ada rekonsiliasi bank, yaitu pencocokan antara saldo kas di buku besar perusahaan dengan saldo rekening bank. Berikutnya ada rekonsiliasi piutang, yaitu verifikasi saldo piutang yang dicatat oleh cabang dengan data piutang yang dimiliki oleh kantor pusat. Berikutnya ada rekonsiliasi hutang, memastikan saldo hutang di kantor pusat sesuai dengan saldo yang dicatat oleh bank. Dan berikutnya ada rekonsiliasi biaya operasional. Dan di sini ada tujuan dan manfaat rekonsiliasi. Yang pertama di sini ada memastikan konsistensi data keuangan. Yang kedua mencegah kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga ada menjaga keakuratan laporan keuangan. Dan yang terakhir ada memastikan kepatuhan pada standar akuntansi yang berlaku. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi rekonsiliasi. Yang pertama ada perbedaan metode pencatatan. Yang kedua perbedaan waktu pencatatan transaksi. Yang ketiga kesalahan manual, dan yang keempat ada transaksi antar cabang atau interbranch transaction. Berikut ada format dan komponen laporan rekonsiliasi. Yang pertama di sini ada judul dan identifikasi akun. Berikutnya ada saldo awal dan akhir. Yang ketiga ada detail transaksi yang direkonsiliasi. Berikutnya ada penyesuaian yang diperlukan. Ada keterangan atau penjelasan atas perbedaan. Dan kenapa pentingnya dokumentasi dalam rekonsiliasi? Yang pertama untuk transparansi. Dengan adanya dokumentasi yang rapi, proses rekonsiliasi lebih transparan dengan mudah ditelusuri. Berikutnya ada pengendalian internal. Dokumentasi yang lengkap mendukung pengendalian internal perusahaan dalam memantau dan mengevaluasi proses rekonsiliasi. Berikutnya ada kemudahan audit. Dokumentasi rekonsiliasi yang baik membantu auditor dalam menilai keakuratan laporan keuangan. Contoh kasus sepertinya misalkan kantor cabang mencatat biaya operasional sebesar 50 juta, sedangkan kantor pusat hanya mencatat 45 juta. Perbedaan ini mungkin terjadi karena ada biaya catat ya dicatat cabang tetapi belum diterima oleh pusat. Setelah diidentifikasi, kantor pusat akan menyesuaikan catatan agar sesuai. Di sini ada ilustrasi akuntansi. Contoh kasus atau skenario yang digunakan untuk menggambarkan penerapan prinsip dan aturan akuntansi pada situasi tertentu. Tujuan menyelesaikan kasus berdasarkan ilustrasi akuntansi yaitu ada melatih kemampuan praktis akuntansi, meningkatkan pemahaman atas kebijakan perusahaan, dan menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi. Langkah-langkahnya penyelesaian kasus akuntansi: yang pertama itu kita memahami kasus, yang kedua identifikasi akun terkait, berikutnya ada analisis mendalam, berikutnya lagi ada terapkan metode akuntansi, dan berikut ada catat penyesuaian, dan terakhir susun laporan akhir. Jenis-jenis kasus akuntansi yang umum terjadi. Perbedaan biaya operasional. Kantor pusat dan cabang mencatat biaya secara berbeda yang mempengaruhi laporan laba rugi. Berikutnya ada kesalahan pencatatan aset tetap. Cabang salah mencatat depresiasi atau menambah aset yang seharusnya tidak ada. Berikutnya ada transaksi antar cabang belum dilaporkan. Transaksi antar cabang belum tercatat di pusat sehingga menyebabkan perbedaan dalam laporan keuangan. Ada berikutnya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyelesaian kasus. Yang pertama ada kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, ada konsistensi dengan standar akuntansi, dan yang terakhir ada koordinasi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan kasus. Berikut di sini ada contoh kasus ilustrasi akuntansi. Di sini ada kasus pengakuan pendapatan yang terlambat di cabang. Misalnya, cabang mengakui pendapatan di periode yang berbeda dari pusat sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Kasus kesalahan pencatatan utang piutang, cabang salah mencatat piutang sebagai pendapatan yang mengaruhi laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Contoh kasus 1, perbedaan pencatatan biaya operasional. Kasus
kantor cabang A mencatat biaya operasional sebesar 50 juta untuk pembelian barang konsumsi operasional pada bulan September. Namun ketika kantor pusat memeriksa laporan hanya terdapat pencatatan biaya sebesar 45 juta. Selisih sebesar 5 juta ini menimbulkan perbedaan antara laporan kantor cabang dan pusat. Penyelesaiannya yang pertama, identifikasi penyebab perbedaan. Kita melakukan cek apakah kantor pusat dan cabang menggunakan metode pencatatan yang sama atau terdapat transaksi yang belum disampaikan. Berikutnya, verifikasi dokumen yang ada. Minta cabang untuk memberikan bukti pembayaran atau dokumen pendukung terkait biaya operasional 50 juta. Berikutnya ada penyesuaian di laporan pusat. Jika setelah verifikasi ditemukan bahwa catatan cabang benar, kantor pusat dapat melakukan jurnal penyesuaian sebesar 5 juta pada biaya operasional agar sesuai dengan data cabang. Dan yang terakhir, menyusun laporan rekonsiliasi. Setelah penyesuaian dilakukan, susun laporan rekonsiliasi yang menjelaskan alasan selisih tersebut dan langkah-langkah penyesuaian yang diambil. Jadi dapat kita simpulkan dalam jurnal penyesuaian di kantor pusat, kita dapat menaruh pada debit biaya operasional sebesar 5 juta dan pada kredit kas atau bank. Sekian dan terima kasih dari materi kami. Kurang dan lebihnya kami buka dengan sesi tanya jawab. Terima kasih.